Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ini adalah kegiatan masak-memasak saya hari Selasa kemarin ya Mak. Jadi saya mau ungkep ayam untuk digoreng. Itu ada 5 kilo ya. Akhirnya saya beli lagi ayam 1 kilo. Mungkin emak-emak yang nonton video saya kemarin yang sebelum ini, yang tentang budget hemat masak banyak itu, saya cuma beli ayam paha bawah itu 4 kilo aja karena kurang. Jadi akhirnya saya nyusul yang 1 kilo lagi beli keesokan harinya. Saya juga bikin sambal korek, nanti ini udah tinggal disimpan aja di kulkas. Dan ini juga saya pesen di hari yang sama dengan saya beli paha bawah tambahan 1 kilo. Saya beli daun selada untuk pelengkap tambahan buat lalapan. Ayam ungkepnya udah mateng dan ini mau saya simpan di dalam freezer ya Mak, supaya keesokan harinya itu saya nggak kerepotan bikin dari awal dan tinggal digoreng aja semuanya. Dan ini udah mulai dingin, nanti mau saya tutup baru deh semuanya bisa masuk ke freezer. Semangat pagi. Nah, jadi ini tadi pagi ya, Mak. Tepatnya hari Rabu 22 Juni 2022. Saya bangun lebih awal setengah 4, langsung beres-beres dapur untuk nyiapin supaya meja dapurnya kosong. Dan udah masak nasi, terus box-box nasinya juga udah siap karena sebelumnya juga udah disiapin. Dan ini ada mangkok merah untuk tempat nasi dan tempat mie. Kok dari tadi nggak dijelasin ya nih masak-masak banyak buat apaan sih? Buat jualan. Amin, semoga aja suatu saat bisa jualan kayak gini ya Mak. Dalam rangka acara spesial yang saya sudah sebut sebelumnya, itu dalam rangka memperingati ya hari kelahiran anak saya aja ya Mak. Alhamdulillah usianya udah mulai masuk 12 tahun, udah ABG, udah akil balik. Jadi doakan semoga anak saya jadi anak yang soleha, sehat, pinter, dan selalu berbakti pada orang tua. Selamat dunia dan akhirat, amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah Allah mudahkan juga, akhirnya kali ini dia bisa berbagi dengan teman-temannya ya, meskipun baru sekali ini aja karena biasanya kalau dia ulang tahun itu bertepatan dengan waktunya anak liburan sekolah. Jadi alhamdulillah kali ini bisa kesampean deh. Karena saya single fighter, jadi semuanya sendiri sampai saya nulis hal-hal yang harus dilakukan saat ini. Jadi jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai lupa potong ini, ngiris itu, bikin ini gitu ya Mak. Jadi itulah lumayan ada catatan ya. Saya lagi cincang halus daun jeruk karena mau bikin nasi daun jeruk. Kenapa nggak bikin nasi kuning? Karena udah biasa ya Mak. Biasanya kalau ada yang ulang tahun di rumah saya pasti bikin nasi kuning. Saya pengen sesuatu yang lebih simpel tapi enak gitu ya. Terus saya ini akhirnya minyak ini keluar juga dari lemari dapur saya. Udah berapa lama ini kan yang Mama tahu ya, saya belum pernah beli minyak lagi sejak, nggak tahu sejak bulan kapan ya, pokoknya ada kali 4 bulan kemarin saya nggak beli minyak ya, masih banyak banget. Dan ini aduh akhirnya harta berharga keluar juga. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa bermanfaat ya Mak. Akhirnya kepake juga, nggak cuma disimpan. Yang pertama saya goreng itu adalah tahu. Kenapa tahu duluan? Karena nanti kalau saya goreng ayam duluan, pertama dia belum agak cair esnya gitu dari freezer ya. Yang kedua ya karena nanti kalau saya goreng ayam duluan, minyaknya keburu kuning, si tahu putihnya jadi ikutan kuning ya gitu, jadi nggak kelihatan putih gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma ngerubah color aja ya, cuma ngerubah warna. Cuma saya pengennya tahunya tahu putih gitu, bukan tahu kuning. Dan minyak juga masih bersih. Biasanya saya kalau masak tahu, ini satu tahu seperti ini, satu bagian itu saya bagi 2 atau bagi 3. Tapi karena ini mau ngasih ke buat orang gitu, jadi saya nggak mau pakai potongan kayak gitu. Itu kan potongan hemat ya Mak untuk di rumah. Tapi kalau buat ngasih orang ya kita kasih aja semaksimal mungkin. Jadi tahunya saya full semuanya utuh digoreng.
Terus kalau udah digoreng utuh gini, tahunya endut-endut gimana gitu ya mak, gemesin ya. Tapi kalau udah agak dingin dia mengempis sendiri tapi nggak sampai gepeng banget, jadi masih ada isinya. Dan isinya juga cukup tebal. Setelah goreng tahu, alhamdulillah nih nasi pertama saya sudah mulai matang. Sudah saya taburin daun jeruk dan bumbu. Tapi karena saya cuma punya satu rice cooker dan bukan rice cooker untuk bikin nasi kayak yang di warung-warung atau yang di restoran-restoran gitu yang gede gitu ya mak muatannya. Jadi ya ini agak rempong sedikit sih ya bikin nasi daun jeruknya itu sampai 3 kali bikin. Jadi udah mateng terus rendam lagi, cuci lagi, terus bikin nasi lagi. Langkah kedua ini saya goreng ayam. Aduh kebayang banget kalau saya dari awal banget pagi ini saya baru bikin bumbu itu aduh repot sekali dan capek sekali. Tapi alhamdulillah berkat ilmu food prep dan lain-lain aduh semuanya terselamatkan ya. Tapi meskipun semuanya udah ready to cook, tetap aja saya maksudnya harus bisa manage waktu dengan baik. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu, mana yang belakangan. Jadi karena nanti saya mau masak mie goreng juga ya meskipun mie-nya pakai mie instan, tetap aja mie instan nanti dikerjakan paling terakhir pas semuanya udah selesai supaya ya mie-nya lebih enak dimakan gitu ya. Rencananya waktu jauh-jauh hari saya sebenarnya mau bikin mie goreng biasa pakai mie telur gitu ya mak. Cuma kalau pakai mie telur itu kayaknya harus pakai daleman juga gitu ya, harus pakai topping ini dan itu kok kayaknya saya kayaknya nggak sanggup deh, ribet kayaknya gitu, banyak yang harus dibeli. Jadi saya putusin akhirnya untuk bikin mie instan aja tapi dengan tambahan telur. Jadi nanti telurnya dijadikan satu dengan mie ya supaya ada beda-beda tekstur gitulah, jangan terlalu kering banget. Jadi agak-agak lembab gitu ya, supaya kan karena ini semua makanannya kering, jadi berharap sih ya ada penetralisir lah gitu. Jadi bukannya saya kurang sopan karena ngasih makanan instan, enggak ya mak, nggak ada niat kayak gitu, cuma untuk mau berbagi dan supaya cepat tapi enak gitu ya. By the way sebenarnya ini masakan nasi box ini rencananya memang bukan untuk teman-teman anak saya ya mak, karena anak-anak tuh saya lebih cenderung ngasih snack aja gitu ya, kayak yang ringan-ringan tapi enak gitu kayak donat. Tadinya juga mau pizza tapi saya kepikiran akhirnya donat aja. Jadi buat teman-temannya itu saya pesan donat. Terus ini adalah untuk teman-teman kantornya Paksu. Jadi sekitar ada 40 porsi lah saya bikin ya mak. Jadi mudah-mudahan sih semuanya kebagian semua. Ya masa teman-teman anaknya dikasih, teman-teman ayahnya enggak gitu ya, supaya adil jadi dua-duanya dapat. Oke, jadi nasinya sebagian belum sebagian ya, ini sebenarnya baru sedikit, udah dimasukin ke dalam wadah. Saya lanjut dulu ya. Sekedar informasi aja ya mak, ini porsi 40 ini adalah rekor terbanyak saya masakin buat orang. Biasanya cuma masakin buat 5 orang di rumah gitu, gak tau lah gimana saya ngeberaniin diri aja untuk bikin masakan. Karena mudah-mudahan juga berharap sebenarnya makanannya bisa dimakan gitu ya. Dan ya alasan kedua ya itulah penghematan. Bayangin aja kalau misalnya satu porsi nasi misalnya 20.000 dikali 40 itu udah 800 ya. 800.000 itu untuk nasi doang ya mak. Sedangkan saya belanja, mama tahu kan kemarin berapa habisnya. Terus yang untuk snack juga pasti ada ya, kurang lebih kalau 800 itu udah include dua-duanya sih kalau kata saya ya. Jadi ya gitulah pemikiran sejak udah kenal seluk-beluk harga, jadi begitu apa-apa hitung-hitung dulu. Kadang-kadang berlebihan sih mak ya, kadang-kadang udah kebiasa kayak gitu, jadi kadang kita apa-apa ngitung. Tapi kesannya negatifnya adalah pelit, padahal bukan pelit karena kita udah terbiasa tahu harga. Jadi ya gitu deh, kebiasaan ngitung, udah kebiasaan disiplin juga ngeluarin uang. Dan kalau masak banyak kayak gini, saya nih takutnya ngasih bumbunya tuh kebanyakan ya mak. Jadi kayaknya mudah-mudahan sih nggak pada kekurangan asin ya. Kalau buat saya sih cukup, tapi ya selera orang kan beda-beda ya. Cuma itu aja sih kekhawatiran saya ya. Takutnya kurang inilah, kurang itulah. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya.
Nah, pasukan pertama nih udah ditutup, udah bisa mulai diikat pakai tali rafia, nanti mau dimasukin ke tas juga ya Mak untuk dibawa sama Paksu. Selebihnya ini masih ada beberapa porsi lagi, saya mau istirahat dulu dan sarapan. Abis sarapan ini saya langsung lanjut ngisi nasi dan lain-lainnya. Kepikiran sama tukang dagang beginian ya Mak, aduh kalau itu kita udah kerjain sesuatu tuh pasti males, mau di skip mau berhenti dulu kita tuh pasti males ya, pengennya cepat selesai. Tadi aja saya sarapan sampai disuapin beberapa suap karena belum sarapan dari setengah 4 pagi. Dan alhamdulillah nih udah semuanya terpacking dengan rapi, mudah-mudahan aman sampai tujuan. Ini ada 40 porsi dan ini kalau tuan rumah dapatnya sisaan aja ya. Ayam udah tinggal segitu, tahu juga ntar buat saya makan siang masih ada ya Mak. Dan dapur ini keadaannya porak-poranda, ini juga alhamdulillah udah ada yang dicuci. Jadi ya begini aja lah, enjoy. Kurir kesayangan sudah datang alias Paksu ya Mak. Duh, Paksu ini balik dari kantor ke rumah ngambil makanan supaya hemat ongkir ya kan, dan juga lebih aman sampai tujuan. Karena makanan udah diantar, jadi tugas saya juga selesai. Saya bisa mandi dan istirahat. Aduh, alhamdulillah. Mak, terima kasih ya udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.